Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Gustavo pamit tinggalkan Persija ke Brazil. Striker Persija Jakarta Gustavo Almeida harus kembali ke Brazil untuk pemulihan cedera. Gustavo musim ini hanya bermain dalam 4 pertandingan dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Dia kehilangan banyak menit bermain di BRI Super League karena mengalami cedera. Saat itu sang striker akan fokus penuh untuk menjalani operasi di tanah airnya. Ini jadi solusi terbaik karena dia diprediksi baru bisa pulih hingga 3 bulan ke depan. Gustavo Almeida menjelaskan bahwa dia selalu ingin memberikan kontribusi bagi Persija. Maxwell sebut Persija punya kans besar juara Super League. Persija Jakarta meraih kemenangan 3-1 atas PSPS Biak di Stadion Manahan Solo pada lanjutan BRI Super League di hari Jumat 31 Oktober 2025. 3 gol macan Kemayoran dicetak oleh Maxwell Souza. Striker asal Brazil itu kian meyakini timnya memiliki kans juara musim ini. Dengan raihan 3 angka, Persija menempati posisi kedua klasemen sementara Super League dengan koleksi 20 poin. Mereka pun membuntuti Borneo FC yang berada di puncak klasemen dengan selisih 4 poin saja. Maxwell kian bersemangat. Pemain berpaspor Brazil ini pun yakin Persija punya kans juara BRI Super League musim ini. Bahkan ia mengklaim bahwa kedatangan ke skuad Persija adalah untuk membantu tim ini meraih target tersebut dan siap bekerja keras. Misi balas dendam Arema berangkat ke Padang. Pagi ini rombongan tim Arema FC berangkat ke kota Padang, Sumatera Barat untuk menghadapi Semen Padang di lanjutan kompetisi BRI Super League. Arema FC dijadwalkan akan bertanding menghadapi Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim pada hari Senin 3 November 2025. Misi balas dendam akan diusung oleh pasukan Singoedan dalam pertandingan nanti. Maklum saja, pada pertandingan terakhir di musim lalu, Arema FC dikalahkan Semen Padang di Stadion Kanjuruhan, Malang dengan skor 0-2. Kekalahan itu sukses membawa Semen Padang lolos dari jurang degradasi yang membuat mereka tetap bertahan di kompetisi Super League. Meski menang, pelatih kritik kondisi lapangan kandang PSIM. Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean Paul van Gastel, melontarkan kritik terhadap kondisi lapangan di Stadion Sultan Agung Bantul selepas timnya menang atas Persik Kediri pada lanjutan BRI Super League pada Jumat 31 Oktober 2025. Dalam laga pekan ke-11 itu, PSIM berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 lewat gol Nermin Haljeta pada menit ke-49 dan penalti Z Valente di menit ke-61. Persik cuma mampu membalas melalui Ezra Walian di menit ke-63. Saya pikir hari ini kondisi yang sulit. Lapangan sangat sulit untuk dimainkan. Cahayanya sangat buruk. Memang sulit untuk bermain di kondisi lapangan seperti itu, kata Van Gastel. Pertandingan ini berlangsung di bawah guyuran hujan sejak menit awal dan intensitasnya terus meningkat hingga paruh kedua. Kondisi itu membuat laju bola tersendat hingga stamina pemain banyak terkuras. Laga Persik versus Persebaya ditolak beberapa stadion. Panitia pelaksana Persik Kediri tengah menghadapi situasi yang sulit. Laga bergengsi bertajuk Derby Jatim antara Persik Kediri dan Persebaya di pekan ke-12 BRI Super League terancam batal digelar sesuai rencana. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kota Kediri pada 7 November mendatang, tidak mendapatkan izin dari Polres Kediri Kota. Sebagai langkah antisipasi, Pansel Persik Kediri juga telah berupaya mencari stadion alternatif lain. Mereka telah menjalin komunikasi dengan beberapa pengelola stadion di Jawa Timur, seperti Gelora Joko Samudro Gresik, Gelora Delta Sidoarjo, Surajaya Lamongan, hingga Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Namun keempat stadion tersebut menolak permintaan Persik untuk menjadi tuan rumah dalam laga kontra Persebaya. Kapten muda Persebaya tekad bawa kebangkitan. Bruno Moreira kini berdiri di barisan terdepan Persebaya Surabaya, bukan hanya sebagai pemain asing andalan, tapi juga pemimpin di lapangan. Perjalanan karirnya di Green Force berubah drastis. Dari sosok yang dulu banyak belajar dan butuh arahan, kini menjadi panutan bagi rekan-rekan setimnya. Status kapten yang kini disandang Bruno bukan hadiah instan.
melainkan hasil dari proses panjang dan pembuktian diri di setiap laga. Ia bukan hanya berharap jadi motor serangan, tetapi juga menjadi figur yang menenangkan ruang ganti di tengah tekanan berat yang sedang melanda tim. Bruno juga tak menutup peran ini memberikan tekanan tambahan sebagai kapten. Namun ia justru menjadikan tanggung jawab itu sebagai motivasi untuk tampil lebih baik dan menularkan energi positif kepada rekan-rekan setimnya. Dua top skor Liga Kamboja tak berdaya di Super League. Sebagai informasi, setiap kontestan BRI Super League 2025-2026 berhak mendaftarkan hingga 11 pemain asing. Ekspansi pemain dari luar negeri di musim ini pun sangat masif. Beberapa dari mereka memiliki reputasi yang mentereng, misalnya reputasi yang dimiliki oleh Ramon Tanque dan Andres Nieto. Keduanya adalah pencetak gol terbanyak di Liga Utama Kamboja pada musim 2024-2025. Keduanya mampu mencetak 21 gol untuk klub mereka masing-masing. Statistik itu membuat Persib Bandung tertarik untuk merekrut Ramon Tanque. Sementara itu Andres Nieto mampu digait oleh Bayangkara FC. Setelah 10 kali tampil bersama Persib Bandung di ajang resmi, belum ada satupun gol yang bisa diberikan Ramon Tanque. Penyerang asal Brasil itu sejauh ini baru bisa menyumbangkan 1 assist. Statistik lebih buruk justru dimiliki Andres Nieto. Striker yang sudah dinaturalisasi dan memperkuat timnas Kamboja itu sudah tampil 6 kali untuk Bayangkara FC. Namun Nieto sama sekali belum mencetak gol atau assist untuk The Guardian. Bayangkara FC puas raih 1 poin lawan Persita. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC, Paul Muster, mengaku puas dengan hasil imbang 1-1 saat timnya menjamu Persita Tangerang pada lanjutan BRI Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Muster menilai anak asuhnya menunjukkan mentalitas juara dengan mampu menyamakan kedudukan dan mengamankan 1 poin penting di kandang sendiri. Pelatih asal Irlandia Utara itu menyebut laga berjalan sangat ketat dengan banyak duel dan pelanggaran terjadi di sepanjang pertandingan. Namun perubahan strategi di babak kedua menjadi kunci kebangkitan Bayangkara FC untuk menyamakan kedudukan dan terhindar dari kekalahan. Tom Haye meledak, Persib akhirnya menang di Bali. Salah satu momen yang tak disangka muncul di babak pertama ketika Tom Haye melepaskan dan membuang jersinya di tengah lapangan. Aksi emosional itu terjadi di menit ke-34 dan membuat wasit tanpa ragu mengeluarkan kartu kuning untuk Tom Haye. Insiden bermula saat jersey Tom Haye robek karena ditarik pemain Bali United. Dengan wajah kesal, ia kemudian mencopot seragam yang sudah sobek itu dan melemparkannya ke sisi lapangan. Pemandangan yang memancing reaksi beragam dari penonton. Tak hanya itu, pujian Oda juga meledak dan marah-marah sepanjang pertandingan akibat pelanggaran keras dari pemain Bali United ke pemain Persib. Kemenangan 1-0 ini bukan hanya penting dari sisi klasemen, tapi juga mencatatkan sejarah baru. Sejak 2016, Persib Bandung tak pernah menang di markas Bali United dan akhirnya sekarang bisa menang. Laga Bali United versus Persib diwarnai keributan supporter. Sejak awal laga, tensi pertandingan sudah tinggi. Intrik di luar lapangan yang terjadi sebelumnya ikut menambah panas suasana. Dalam jalannya laga, wasit harus beberapa kali mengeluarkan kartu kuning hingga kartu merah. Selain panas di lapangan, ketegangan juga terjadi di tribun penonton. Supporter Bali United dan Persib Bandung terlibat aksi saling lempar di tribun sayap timur, tepat di area yang dipisahkan pagar pembatas. Kericuhan dipicu setelah Persib mencetak gol pada menit ke-85. Tidak jelas siapa yang memulai, namun situasi cepat memanas. Botol minuman hingga bangku penonton melayang di udara. Kedua kelompok supporter terlibat saling lempar. Selanjutnya kita ke hasil dan klasemen sementara BRI Super League. PSM Makassar bertemu dengan Madura United. Hasilnya 1-1. Madura United sempat unggul duluan melalui Taufani, lalu berhasil disamakan di menit akhir oleh Abdul Rahman. Sementara itu di pertandingan lainnya Perseba Surabaya berhasil remontada alias comeback melawan Persis Solo lewat gol kemenangan yang dicetak oleh striker yang dikatanya Bapuk Mihlo Petrovic. Dan berikut ini klasemen sementara
Borneo FC masih di puncak klasemen diikuti Persija Jakarta yang dipepet ketat oleh Persib Bandung. Di bawahnya ada Persita Tangerang dan nomor 5 ada PSM Yogyakarta, 6 Maluku United, 7 Bayangkara FC dan Persebaya naik di peringkat ke-8 dengan 14 poin. Di bawahnya ada Bali United. Dan berikut ini klasemen papan bawahnya ya. Nomor 10 ada Arema FC yang baru main besok. 11 ada Persik Kediri, 12 Madura United yang tadi bermain imbang, 13 Dewa United yang sungguh tidak disangka Dewa United terjerembab di papan bawah ya. 14 PSM Makassar masih belum aman dari zona degradasi. Persija Jepara juga poinnya cuma 8 nih, masih sedikit tipis dari zona degradasi. Yang ada PSPS Biak, Persis Solo yang masih betah dan juga Semen Padang yang besok baru main.